Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Amanat kepada Orang Muda. Kali ini kita akan membahas dari buku Amanat kepada Orang Muda pasal yang ke-6. Tapi sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, kami akan memulai acara kami. Biarlah Engkau menuntun kami Tuhan. Para pemirsa AGP dimanapun mereka berada, Engkau tuntun mereka. Biarlah mereka juga dapat bersiapkan hati mereka untuk dapat mendengar, belajar tentang Engkau. Terlebih biarlah apa yang akan didengar ini dapat membuat sebuah pengertian baru di dalam Engkau, supaya kami dapat lebih mengenal Engkau, dan ini dapat mengubah kehidupan kami semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, judulnya apa, Fon? Ya, judul besarnya ketinggian yang bisa tercapai. Nah, hai orang-orang muda yang kekasih, apakah maksud dan tujuan hidupmu? Apakah engkau menuntut satu pendidikan supaya engkau bisa mencapai satu kehormatan atau pangkat dalam dunia ini? Apa engkau ada mengandung satu niatan yang engkau tidak berani beritahukan, bahwa engkau kelak akan mencapai satu kedudukan yang paling tinggi dalam pengetahuan, supaya engkau bisa duduk dalam majelis-majelis pemerintahan dan bisa membuat rupa-rupa undang-undang untuk bangsamu? Tidak ada barang salah dalam cita-cita demikian. Masing-masing bisa memilih tujuannya sendiri. Jangan bersenang dengan barang yang sedikit atau kurang mulia. Tuntutlah perkara-perkara yang tinggi, dan janganlah jemu akan mencapai tujuan itu. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa orang-orang muda kita harus mempunyai cita-cita, ya, cita-cita yang tinggi, dan tidak salah dengan cita-cita itu. Tetapi biarlah dimanapun kita berada, biarlah kita juga bisa memancarkan terang Kristus itu, ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan di sini dikatakan apakah tujuan hidup kita, ya, orang-orang muda, apakah tujuan hidup kita? Apakah hidup kita hanya untuk kesenangan duniawi, atau hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Jadi biarlah kita jangan bersenang dengan barang yang sedikit atau kurang mulia. Tuntutlah perkara-perkara yang tinggi, dan janganlah jemu akan mencapai tujuan-tujuan itu. Yang penting di sini tujuan yang sesuai dengan kehendak Kristus, ya. Jadi harus bersenang dengan yang mulia. Yang mulia. Ya, yang mulia tentunya datang dari Kristus. Oke, kita lanjutkan. Takut akan Allah itulah alasan segala kemuliaan yang benar. Ketulusan, yaitu ketulusan yang tidak berbelok-belok, itulah alasan yang perlu bagimu untuk dibawa ke dalam segala pergaulan hidup. Bawalah agamamu dalam kehidupanmu, dalam sekolah, dalam rumah di mana engkau tinggal, dan dalam segala pekerjaanmu. Satu soal yang penting bagimu sekarang yaitulah bagaimana engkau harus memilih dan menyempurnakan pelajaranmu, supaya engkau memeliharakan keteguhan dan kesucian satu tabiat Kristen yang tidak bercacat, menaklukkan segala tuntutan dan kepentingan duniawi kepada tuntutan yang lebih tinggi dari Injil Kristus. Jadi hendaklah di dalam segala pergaulan kita, baik mungkin anak-anak muda masih bersekolah, atau dalam pergaulan sosial lainnya, ya, atau yang sudah bekerja di dalam kehidupan pekerjaan di kantor atau dimanapun itu, hendaklah kita harus membawa kehidupan Kristus di tengah-tengah di mana kita berada, supaya dalam kehidupan Kristus kita memancarkan tabiat-tabiat Kristus sebagai orang Kristen, dan orang-orang dapat melihat bahwa kehidupan Kristus seperti inilah, ya. Jadi menjadi seperti Injil yang hidup dalam kehidupan kita. Ya. Ya, engkau sekarang ingin membangun sebagaimana engkau bisa menyediakan untuk membungkam dirimu demikian rupa kepada masyarakat dan hidup, supaya engkau bisa menggenapi maksud Tuhan dalam menjadikan engkau sebagai murid-murid Kristus. Bukannya engkau tidak boleh memangku pangkat-pangkat dunia, tetapi haruslah engkau selalu membawa agamamu sertamu. Pekerjaan apa saja engkau bersedia buat lakukan, jangan engkau berpikir bahwa engkau tidak bisa maju dalam pekerjaan itu dengan tidak mengorbankan asas hidupmu. Ya, walaupun kita mempunyai pangkat tinggi di dunia ini, tetapi biarlah kita juga dapat mempraktekkan akan
tabiat daripada Kristus sendiri. Karena kalau kita sudah mempunyai pangkat yang tinggi, cenderung kemanusiaan kita yang kita andalkan ya, hal-hal yang mungkin kesombongan, tinggi hati, mungkin merendahkan orang yang lebih rendah pangkatnya. Jadi biarlah kita bisa bisa merangkul ya orang-orang di sekitar kita, walaupun mereka itu mungkin bawahan kita, mungkin mereka orang yang paling rendah sekalipun, kita harus bisa merangkul mereka semua. Ya, betul. Oke. Jadi di sini adalah haruslah selalu membawa agamamu serta agamamu. Jadi jangan lupa dimanapun kita berada, kita mempunyai sebuah beban ya, istilahnya seperti beban. Jadi beban itu adalah sesuatu yang seperti yang harus dibawa. Seperti kalau misalkan kita memiliki beban, yaitu benda, pasti kemana-mana kita membawa misalkan tas, kita harus bawa itu kemana-mana yang kita tahu itu ada, gitu kan. Kita tahu itu ada dan harus kita jaga. Jadi saat kita mempunyai beban, yaitu kita mempunyai agama Kristus, saat kita berada di mana-mana, kita harus tahu bahwa itu ada, bahwa kita membawa agama Kristus dimanapun kita berada. Jangan sampai kita lupa bahwa kita seperti malah tidak membawa agama Kristus itu dalam kehidupan kita, sehingga saat kita berkata-kata, saat kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sosial kita malah suka-sukanya sendiri ya, cenderung mengikuti keinginan hati dan juga arus dunia. Jadi yang harus kita bawa di sini adalah selalu apa yang sudah Yesus ajarkan dalam kehidupan kita, itu harus kita bawa supaya orang lain bisa melihat Kristus ya. Oke, kita lanjutkan ya. Engkau bisa mencapai tiap-tiap ketinggian yang engkau telah pilih dengan pertolongan asas agama. Kita akan bersuka melihat engkau naik kepada derajat tinggi dan mulia yang telah ditentukan Allah supaya dicapai olehmu. Tuhan Yesus cinta akan orang-orang muda yang mulia, dan Dia tidak senang melihat mereka itu menjadi besar dengan talenta-talenta yang tidak dipeliharakan dan dipertambahkan. Mereka boleh menjadi orang-orang kuat yang mempunyai asas-asas yang teguh dan kokoh, disediakan buat memegang kewajiban-kewajiban yang tinggi. Dan untuk mencapai maksud ini, mereka boleh menyerahkan segala tenaga dengan sah. Nah, jadi di sini dibilang Tuhan Yesus cinta akan orang-orang muda yang mulia, dan Dia tidak senang melihat mereka itu menjadi besar dengan talenta-talenta yang tidak dipelihara. Wah, kalau dibilang talenta ini, setiap orang diberikan talenta oleh Tuhan ya. Dan tujuan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan adalah hanya untuk memuliakan yang pemberinya itu, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi kalau misalkan saya mempunyai talenta untuk memasak, mungkin Ivan untuk mengajar, atau yang lain. Yang lain mungkin ada yang punya talenta untuk menyanyi, untuk bahkan tersenyum, itu adalah sebuah talenta. Jadi saat kita mempunyai talenta yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, Tuhan Yesus di sini senang sekali jika Dia bisa melihat bahwa talenta itu terpelihara dan juga bertambah. Bagaimana caranya agar itu terpelihara dan bertambah? Adalah dengan menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Oke, lanjutkan ya. Tetapi janganlah sekali-sekali berbuat kesalahan besar, akan membalikan kekuatan atau kuasa yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Akan berbuat kejahatan dan menjatuhkan orang lain dalam kebinasaan adalah orang-orang yang cakap dan pintar-pintar, yang memakai kepintarannya untuk mengembangkan kebinasaan batin dan korupsi. Tetapi orang yang begitu menabur biji-bijian yang mereka tidak akan gembira mengumpulkan hasilnya, adalah satu perkara yang hebat menggunakan kecakapan yang Tuhan berikan untuk menyebar kesusahan dan kebinasaan, gantinya menjadi berkat untuk masyarakat. Adalah juga satu perkara yang hebat untuk membungkus talenta yang dipercayakan pada kita dan sembunyikan itu di dalam dunia. Karena dengan berbuat begini kita membuang mahkota kehidupan. Tuhan menuntut usaha kita, ada kewajiban yang masing-masing boleh tanggung, dan kita bisa capai tujuan besar dalam kehidupan kita. Hanya kita terima tanggungan ini dengan sebenar-benarnya dan melakukan kewajiban ini dengan setia dan teliti. Jadi setiap talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, baiklah kita gunakan itu ya. Jangan kita
seperti perumpamaan tentang tuannya yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, di mana hamba yang terakhirnya dia menguburkan talentanya, dia tidak mengembangkan itu, sehingga dia tidak mendapat tidak mendapat kasih daripada tuannya. Biarlah talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita kembangkan itu, dan biarlah itu hanya untuk kepujian dan kebesaran nama Tuhan saja. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang binasa dan di sini juga biarlah kita jangan memakai akan kepintaran kita untuk hal-hal yang tidak baik. Di sini katakan untuk hal-hal korupsi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan satu di sini adalah jangan kita malah menjadi penyebar kesusahan dan kebinasaan. Jadi kita harus menjadi berkat untuk masyarakat. Jangan sampai kita malah menyusahkan orang lain dengan perlakuan atau tindakan kita yang sia-sia yaitu menyanyiakan talenta itu. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi orang-orang di sekitar kita. Ini adalah Tuhan menuntut usaha kita. Ada kewajiban yang masing-masing boleh tanggung, dan kita bisa mencapai tujuan besar dalam kehidupan kita. Hanya jika kita menerima tanggungan ini dengan sebenar-benarnya dan melakukan kewajiban yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan setia dan teliti. Dan tentunya kita hanya bisa melakukan segala sesuatunya dengan bantuan Tuhan. Ya. Mungkin sampai di sini ya pembahasan kita akan tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih di kesempatan yang indah ini Engkau masih memelihara kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat luar biasa pada saat ini. Biarlah Engkau boleh menuntun masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang sudah kami pelajari ini ya Bapa, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, khususnya seluruh pemirsa CBN dimanapun mereka berada, para orang-orang muda dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka, biarlah mereka boleh berdiri sebagai orang-orang muda yang bersemangat, yang selalu berpegang teguh di dalam iman mereka. Kiranya Engkau juga mengajarkan masing-masing kami supaya kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami supaya talenta-talenta yang Engkau sudah berikan kepada kami dapat kembangkan itu ya Bapa, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa dalam acara ini di lain waktu. Tuhan memberkati.